Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rajudi SPD selaku CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 di SMPN 1 Atap 1 Ketara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama dengan Ibu Kapsek SMPN 1 Atap 1 Ketara, yaitu Ibu Nurifah SPD. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Di sela-sela kesibukan Ibu masih memberikan kesempatan kepada saya, yaitu terkait dengan wawancara Bu. Wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yang fokusnya adalah studi kasus D5 etika Bu. Jadi pada D5 etika ini yang kita jadi fokus pertama paradigma D5 etika itu sendiri, kemudian yang kedua prinsip D5 etika, kemudian yang ketiga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan Bu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Saya biasanya sebagai kepala sekolah tahu kalau ada dilema sifat etika, ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Seperti kasus ini Pak ya, anak yang mengerjakan sekolah mungkin jarak tempuh jauh, tapi minat sekolahnya dia tinggi. Jadi ya kita upayakan Pak bagaimana dia memang bisa tetap ikut pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jadi Ibu mengidentifikasinya ketika sudah muncul kasus Bu ya. Ketika ada masalah di siswa, barulah kita identifikasi kasus-kasus itu yang terutama itu merupakan dilema etika atau hubungan moral ya. Oke. Kemudian yang kedua Bu, kan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ketika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, kepentingannya sama-sama benar, kemudian dia juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya Pak ya, ini kita di sekolah ini kan ada namanya struktur Pak ya. Struktur itu ada fungsinya masing-masing, ada sekolah, ada waktu, ada kesiswaan. Jadi saya berdiskusi lah dengan bagian-bagian yang berkaitan dengan hal tersebut, maka saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, maka saya juga ambil pendapat dari sebelah pihak untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Berarti diskusi lah ya, sama bawahan, misalnya waktu, lokasi dan lain sebagainya. Iya, apapun halnya yang menjadi permasalahan di sekolah, tidak saya semena-mena untuk mengambil keputusan itu secara sepihak, walaupun saya statusnya di sini pimpinan. Saya tetap melibatkan mereka, karena apa? Mereka juga sebagai penunjang untuk segala kegiatan yang berjalan. Iya. Oke Bu. Iya. Jadi selanjutnya berkaitan dengan langkah-langkah Bu ya, dengan langkah-langkah atau prosedur istilahnya. Kira-kira nih prosedur atau langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk yang tadi mendiskusikan ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika itu sendiri? Baik. Yang pertama yang saya lakukan adalah langkah pertama adalah mengumpulkan semua informasi.
kumpulkan informasinya, kita tampung, kita dengarkan dengan baik. Yang kedua baru kita mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kira-kira ini baik atau tidak? Ini harus kita lakukan atau tidak? Ini dampaknya ke anak atau ke kita sebagai pendidik bagaimana? Itu harus kita pertimbangkan. Yang ketiga adalah langkahnya adalah pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Nah, artinya apa? Kita di sini kan tidak sendiri ya Pak ya. Ada guru, ada pegawai TU, ada anak-anak, dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka kita harus benar-benar mengidentifikasi masalah itu dengan baik, sehingga apa yang kita mau, yang kita tuju, yang kita inginkan berjalan dengan baik. Yang kelima, mungkin ini langkahnya adalah diskusikan dengan tim. Nah, tim yang sudah kita tunjuk di sekolah itu pasti ada timnya, bagian-bagian mana yang untuk anak, untuk guru, untuk apapun, kita harus diskusikan dulu. Yang selanjutnya, langkah yang kelima, itu ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Nah, jadi memang benar-benar kita teliti dengan baik. Selanjutnya yang keenam mungkin langkahnya adalah kita membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Rencana itu harus direncanakan dengan sebaik mungkin, dengan terencana yang dengan teratur, sehingga apa yang kita lakukan itu memang benar-benar sampai pada artinya kita kasih kepada topoksi masing-masing. Mampu topoksi yang seperti ini, kita serahkan seperti itu tugasnya. Jadi semuanya bisa jalan, bisa berjalan. Itu tujuannya semua ya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, ini hal-hal apa saja nih kira-kira yang selama ini Ibu anggap efektif, yang paling efektif, terutama saat Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Yang pertama yaitu yang harus saya lakukan sebagai pimpinan adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan tersebut. Ya, itu satu ya Pak ya. Yang kedua, kita jalin komunikasi yang baik. Sudah kalau kita jalin komunikasi yang baik, apapun permasalahan pasti kita bisa ceritakan dengan leluasa. Selanjutnya mungkin ini mengikuti prosedur yang sudah ada. Jangan ibaratnya mengada-ada karena ada masalah yang ada. Nah, jadi ikuti aturan yang pertama tadi. Nah, kalau aturan itu seperti itu ya kita ikuti. Kalau terbentur dengan masalah, bagaimana cara kita mencari solusinya dan mencari jalan keluarnya dan menjadikan keputusan yang bisa dijalankan oleh tim-tim kita. Selanjutnya Bu, Ya. Berkaitan dengan hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi sebuah tantangan terutama ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Tentu kan Bu, setiap kita ambil keputusan pasti ada pro dan kontra ya. Nah, tentu itu menjadi sebuah tantangan yang memang butuh solusi yang terkait dengan itu. Kira-kira apa nih Bu, tantangan yang sudah Ibu alami sebagai pemimpin? Kalau saya sebagai pemimpin tidak memiliki jadwal yang terstruktur lah mungkin ya. Kita menyelesaikannya itu ibaratnya disesuaikan dengan kondisi saat itu. Ya yang jelasnya tetap berusaha menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, dengan tidak mengurangi atau menambah dari aturan yang ada. Nah, setelah itu baru benar-benar kita sudah menjadi kesepakatan bersama jalankan ini. Baik, siap, mantap. Terus Bu, selanjutnya yang keenam Bu ya, apakah Ibu ini kan dalam menjalankan segala struktur organisasi yang sudah dibentuk, kira-kira nih Ibu apakah sudah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri? Kemudian apakah Ibu juga atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus anak misalnya yang mau berhenti sekolah misalnya, atau anak yang terkena kasus asusila misalnya, Bu pengennya langsung selesaikan tempat, panggil anak ke ruangan misalnya, langsung diselesaikan di situ, atau Ibu memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya misalnya dari kasus
besok menyelesaikannya lagi, diskusikan dulu misalnya kan. Kemudian setelah itu apa bentuk prosedur, seperti apa ya itu jalan prosedurnya? Jadi saya jawab ya. Mungkin ini dari dukungan dari tim sekolah dulu Pak. Kita tidak bisa langsung ke permasalahan. Kita cari dulu Waktu yang tepat. waktu yang tepat. Terus kondisi yang mau diselesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu kita harus punya apa ya yang jelas itu sifatnya Pak ya. Ya, Tapi tetap segera Bu ya. se- Berupaya tetap segera diselesaikan. Tidak kita ada masalah misalnya saat kita di sekolahnya ada masalah kasusnya. Terus kita biarkan gitu aja terus harus KBM gitu. Iya. Kita tetap membicarakan itu dengan tim kita yang memang benar-benar kompeten dalam hal tersebut. Kalau memang kita memang tidak bisa memutuskan dari sekolah, dan kita bisa panggil dari luar yang bisa memberikan masukan, memberikan solusi yang terbaik demi demi pelajaran. Selama ini apakah Ibu pernah melibatkan orang lain, misalnya psikolog atau dari bidang kesehatan dan sebagainya? Oh, alhamdulillah tuh Pak, kemarin pernah kita tersambungkan. Bahkan kita tidak bisa menyelesaikan ya dengan sendiri di lingkungan sekolah kita. Kita panggil memang dari pihak kabupaten, lembaga yang menangani masalah kasus tersebut. Nah, dan dia mau mendampingi kita, alhamdulillah. Memang sekali kita berkonsultasi dengan mereka, itu yang diharapkan. Ada suatu solusi ya? Iya, sangat memberikan motivasi buat kita sebagai pendidik supaya lebih memperhatikan anak-anak kita, apalagi terutama masalah mental. Artinya tidak ada jadwal khusus lah Bu yang Nggak untuk ada. menyelesaikan Iya, karena kasus. karena kita kan namanya kasus kan tidak harapkan Pak. Tidak tahu juga kapan terjadinya Iya, Bu ya. tidak tahu. Tapi kalau itu memang terjadi pada diri kita, maka dengan sekuat tenaga kita menyelesaikan dengan Jadi berkaitan dengan tadi artinya tidak ada jadwal khusus, tapi ketika ada kasus tetap bisa diselesaikan secara secepat mungkin Bu ya. Kemudian dibuat rencana-rencana Bu ya untuk menyelesaikan itu, diskusi dengan teman sejawat atau bawahan Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bu? Ada nggak kira-kira pembantu atau faktor-faktor lain lah yang untuk mempermudah Ibu menyelesaikan pengambilan keputusan? Oh ya, jelas ada loh Pak. Itu diantaranya yaitu tadi Dari tim sekolah. dari tim sekolah lah, dari waktunya, dari bagian kesiswaannya, adanya pedoman yang jelas, terus bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu, terus dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga penting, sangat penting sekali. Dukungan sekolah itu yang terutama. Karena apa? Karena sekolah di situ adalah tempat di mana kita melayani anak-anak kita dengan berbagai macam permasalahan latar belakang yang mereka punya, maka kita harus fleksibel menghadapi mereka semua, tidak gegabah dan tidak monoton. Yang sekiranya memang sekolah itu dibuatnya adalah sekolah tempat mereka bersenang-senang, mencari ilmu, menambahkan pengetahuan, mengasah bakat yang dia miliki. Jadi kita gali, kita dukung. Nah, selebihnya itu dia bisa mencari di luar. Sehingga nanti bila nanti dia telah selesai mencari ataupun menuntut ilmu di tempat ini, dia memang benar bisa menghadapi dunia luar itu dengan fleksibel, Bisa menyesuaikan diri Bu. bisa menyesuaikan diri. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu sendiri? Tidak pembelajaran yang sudah diambil. Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka ya. Komunikasi terbuka itu yang terpenting. Jadi tidak bisa kita pikirkan sendiri, tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena apa? Sekolah itu adalah kerja tim. Jadi apapun
rencana sekolah yang baik, bila tim itu tidak bergerak dengan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, maka ya saya rasa Ya, tidak sesuai dengan bakalan- harapan Bu ya. tidak bakalan bisa memuaskan. Sebenarnya mungkin perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan berdampak bagi kita semua. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersakiti, terus tidak ada yang merasa kecil hati. Kalau bisa benar-benar kita sama-sama mengeluarkan lah apa yang kita punya sehingga itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Nah, disitulah kita bisa mencapai sesuatu itu. Mungkin hanya itu. Iya, terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat, Amin. yang bisa bertemu lagi, serta bisa menjadi pemimpin yang betul-betul melayani bawahan, serta bisa menjalankan proses kegiatan belajar mengajar dengan profesional. Ya, Ya, sebaliknya Bapak yang lagi mengikuti kegiatan ini, saya doakan mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, Iya. diberikan kesehatan yang terpenting, Amin. dan mudah-mudahan ilmu yang didapat selama ini itu benar-benar bermanfaat buat orang lain. Tidak cuma diri sendiri Bapak yang punya, itu mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang memang belum tahu ataupun yang memang masih vakum, sehingga dia bisa menjalankan tugas amanah dengan baik. Siap. Ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf nih mengganggu Ibu di sela-sela kehidupan Ibu. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rajuli SPD, calon guru penggerak angkatan 10 di Sekolah SMPN 1 Atap 1 Betara. Saat ini saya sedang berkunjung di sebuah sekolah swasta yaitu MTS Salafiyah, yang kebetulan saat ini saya sedang berada di sekolah tersebut, yaitu bersama Bapak Kepala Sekolah MTS Salafiyah, yaitu Bapak Rian Kristian Pak ya? Iya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan kali ini. Ya, jadi maksud dan tujuan saya pada kesempatan kali ini ingin mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah di MTS Salafiyah ini terkait dengan paradigma berpikir sekolah mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Kemudian nanti bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar yang berkaitan dengan etika itu sendiri. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ini Pak Raju ya, Iya. untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, kami bisa mengetahuinya jika dilema etika itu ketika ada situasi di lapangan di mana kepentingan atau nilai-nilai itu saling bertentangan. Oke. Seperti ya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan terbawa-bawa di sekolah, dia berdampak ke sekolah. Iya. Ya. Atau ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berdiskusi secara hati-hati dan memutuskannya secara baik. Oke, baik Pak. Berarti ketika kita dihadapkan suatu masalah, kemudian itu bisa bertentangan dengan etika Pak ya, yang berdampak, kemudian dia berdampak terhadap sekolah, tentu tak kala kita mengambil keputusan, Bapak mendiskusikannya dulu ya kepada rekan-rekan guru ya, kemudian dicari solusinya secara bersama. Itu Pak ya? Karena saya nanti memutuskannya Sendiri. Iya. Oke Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Pak. Ya. Sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk hal ini kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan apa yang menjadi masalah. Ya. Kami pertimbangkan semua aspek, baik yang merugikan atau menguntungkan dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasar apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Artinya semua dilibatkan, Pak, ya. Kemudian tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun. Baik, Pak. Untuk yang ketiga, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa nih yang Bapak lakukan selama ini? Ada beberapa prosedur yang biasa kami lakukan. Ya. Itu pertama, kami dulu mengumpulkan semua informasi yang ada dari sumber yang dapat dipercaya atau yang kredibel. Iya. Yang kedua, kami mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan atau kontradiktif ya. Iya. Ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang tepat dan adil. Oke. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Wah, sudah sistematis sekali, Pak, prosedur ataupun langkah-langkah Bapak yang ambil, Pak, ya. Kemudian, Pak, setelah Bapak rencanakan prosedur atau langkah-langkah yang sudah Bapak laksanakan tadi yang Bapak sebutkan, salah satunya itu kan mengumpulkan informasi yang ada, ya, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, Pak, ya. Nah, terkait hal itu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 kelas, misal? Di 5 IPK, Pak, ya. Yang paling efektif di tempat kami adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi. Iya. Memastikan semua orang tahu akan terjadi atau tiada dusta di antara kita. Oh, iya. Dan membuat keputusan yang jelas dan adil, keterbukaan dan komunikasi yang baik yang sangat membantu. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah dilema, kemudian kemudian ada nilai-nilai bertentangan, yang paling pertama itu tentu komunikasi, Pak, ya. Ya, benar. Komunikasi, kemudian mengambil keputusan yang jelas dan adil, ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini yang menjadi tantangan atau rintangan lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema efikas itu sendiri, Pak? Nah, tantangannya di sini adalah termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Iya. Setelah itu kesulitan untuk memuaskan semua orang karena kita tak mungkin mampu memuaskan semua orang. Betul, karena kita bukan pemuas, Pak. Iya. Dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan. Oke. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola Ya. atau misalnya jadwal tertentu, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema efikas itu sendiri? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Misalnya ada kasus nih, Ya. misalnya ada kasus asusila yang terjadi pada murid, kemudian itu yang menyangkut dengan dilema etika, apakah itu langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Misalnya besoknya lagi dilakukan pengambilan keputusan dengan melakukan rapat dan lain sebagainya. Terus bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk hal ini, kami tidak memiliki jadwal yang tepat. Kenapa? Karena masalah kan tidak tahu kapan terjadi. Iya. Tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Secepat mungkin, Pak, ya. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan secara lancar. Jadi, artinya tidak ada jadwal khusus, Pak, ya. Kapan ada peristiwa atau kasus terjadi, Ya, nah, setelah kami mengambil tindakan. Oke. Lanjut, Pak, ya. Ya. Untuk selanjutnya, adakah, Pak, kira-kira nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika sendiri? Pertama adalah memimpin sekolah. Kedua, yang jelas, bantuan dari konsultan jika perlu dari komunitas sekolah
sekolah juga penting. Untuk selanjutnya dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada nggak pembelajaran yang didapat ataupun dipetik dari pengalaman Bapak, terutama saat Bapak mengambil keputusan yang berkaitan dengan delima etika itu? Di sini saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Nah, kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua dan tak merugikan siapapun. Terima kasih, sangat bagus sekali Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan delima etika. Artinya semua keputusan yang kita ambil tentu tidak merugikan dari pihak manapun, Pak ya. Kita ambil keputusan yang seadil-adilnya, apalagi berkaitan dengan etika. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.